Bismillah, izin bertanya Ustadz. Ada salah satu ucapan yang viral sekarang ini. Berkah Gus Miftah. Tukang es teh, tukang es teh mendapat barakah. Apakah ucapan seperti ini sudah termasuk ke dalam kesyirikan Ustadz? Allahu a'lam. Yang berkah itu siapa? Yang memberikan berkah itu siapa? Hah? Yang memberikan berkah itu siapa? Allah Azza wa Jalla. Adapun makhluk yang bisa kita ambil berkahnya siapa? Hah? Makhluk yang bisa kita ambil berkahnya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun ketika beliau hidup, ya. Adapun berkah fulan, berkat fulan, ya. Maka ini sudah ghulu, termasuk bagian daripada sifat terlalu berlebih-lebihan. Kalaupun dikatakan tidak jatuh kepada kesyirikan, maka ini jatuh kepada praktik ghulu. Dan ghulu adalah sesuatu yang akan mengantarkan kepada kesyirikan. Karena awal mulanya terjadi kesyirikan karena ghulu, ya, karena ghulu. Adapun kemudian misalkan nih sebab adanya ungkapan yang disampaikan oleh nama yang disebutkan tadi kepada seorang penjual es teh misalkan, kemudian dengan itu dia itu mendapatkan bantuan dari semua pihak misalkan, sampai bantuan mungkin ada di antara jamaah yang merasa iri ya, berarti mau dihujat juga. Ya mas sekalian, sebagian yang membuat kita enak banget dia orang itu dapat 300 juta, 100 juta, rumah gratis, umrah gratis, bulan Ramadan lagi, datang gerobak dapat modal usaha, datang antar 50 juta, sepeda pakai gerobaknya dan sebagainya. Subhanallah. Apakah itu karena si fulan tadi atau karena Allah? Allah Azza wa Jalla yang menggerakkan hati-hati kaum muslimin, ya, hati-hati kaum muslimin. Toh juga sekarang ini baru terbuka, kejadiannya sudah beberapa waktu yang lalu toh. Setelah video itu diunggah oleh seseorang, diviralkan, barulah si bapak tadi mendapatkan rizki. Kalau sekiranya dikatakan karena berkat si fulan, harusnya di awal kejadian itu harusnya langsung dapat, ya toh. Ini enggak, kejadiannya sudah cukup lama, baru sekarang ramai, ya toh, baru sekarang kemudian booming dan sebagainya. Maka sebenarnya di sisi lain Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan tentang siapa hakikat seseorang. Karena lisan seseorang itu akan selalu tampak dengan kebiasaan apa yang dia ucapkan. Bahkan terkadang tanpa dia sadari, di hadapan khalayak ramai akan terucap kalimat-kalimat yang biasa diucapkan, ya, yang biasa diucapkan. Kalau di hadapan orang saja misalkan kalimat yang seperti itu keluar, bagaimana ketika di hadapan sedikit orang misalkan? Dipublish, di live streaming ada kalimat yang seperti itu, bagaimana ketika di hadapan mungkin yang lainnya? Subhanallah, na'udzubillah. Ya, kita berlindung kepada Allah dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah semuanya. Kalaupun dikatakan itu sebagai candaan misalkan, hanya sekedar bercanda dan sebagainya, bukan seperti itu seorang muslim bercanda. Kata-kata maaf goblok, kalau dalam bahasa Indonesia kamus kita buka, itu adalah sebutan bagi orang yang bodoh dan bodoh. Makanya dipanggil dengan kata-kata tadi, ya. Maka jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, kalaupun untuk bercanda, apakah harus bercanda dengan kata-kata seperti itu? Apakah seperti itu para ulama bercanda? Apakah seperti orang yang berilmu bercanda? Apakah dengan kalimat seperti itu pula seorang dai bercanda, penceramah bercanda, seorang ustadz bercanda? La wallah, enggak seperti itu seseorang bercanda, ya. Maka kita kaji dari sisi ucapannya salah, kemudian dari sisi orang yang menyatakan berkat si fulan, la wallah, bukan karena si fulan, tapi karena Allah Azza wa Jalla. Allah yang menggerakkan hati-hati kaum muslimin. Dan Allah di sisi lain ingin menolong si fulan tadi yang satu, si bapak penjual tadi, juga ingin menampakkan kepada kaum muslimin hakikat dari yang satunya lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah, dan itu kita khawatir akan bisa mengantarkan seseorang kepada sikap ghulu, yang dengan ghulu tersebut bisa menjatuhkan seseorang kepada kesyirikan. Wallahu a'lam bissawab.